kali ini Keren melaksanakan Techminar yang bertemakan Start a Collaborative Business. Nah, mungkin kalau competition sudah jelas ya. Yang jelas kalau kompetisi itu kita memperebutkan satu goal, tapi kita miliki sendiri-sendiri. Kayak gitu. Jadi misalnya juara, kita pengen juara satu. Nggak mungkin kan dua-duanya juara satu, hanya bisa satu aja yang juara. Jadi kita competing atau misalnya memperebutkan sesuatu yang yang dimiliki untuk sendiri-sendiri. Gitu. Nah, mungkin di tengah-tengahnya competition dan collaboration atau ada cooperation ya. Bedanya apa? Kalau misalnya dalam hal goal atau tujuan, kalau cooperation itu kita punya sih shared goal atau tujuan yang bareng-bareng gitu ya. Tapi dalam mencapainya kita nggak ada yang namanya komunikasi atau misalnya equality gitu ya atau kesepadanan kayak gitu. Ada yang namanya subordinate, ada yang namanya boss gitu ya. Bedanya adalah di situ kalau cooperation. Sedangkan kalau collaboration kita seharusnya menganggap satu sama lain itu equal. Jadi kita punya ide dan misalnya teman kita juga punya ide, partner kita menganggap itu sebagai sebuah ide yang ya valid kayak gitu. Jangan menganggap bahwa itu adalah di bawah kita atau di atas kita seperti itu. Nah, bedanya lagi adalah kalau misalnya di kolaborasi, kita itu nggak diem aja, nggak cuma nurut dengan apa yang udah kita setujuin. Misalnya, keadaan kita sekarang seperti ini yang memang kulturnya seperti ini gitu, punya budaya sendiri, pasti kan setiap startup atau setiap perusahaan punya culture sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita sudah harus collaborate dengan orang lain, mungkin dengan pihak luar, kita harus bisa keluar dari silo itu, dari sesuatu yang sudah ada sejak lama. Gitu. Kita harus mau untuk accepting changes, kita harus mau menyesuaikan dengan orang lain gitu ya. Jadi supaya kolaborasinya berhasil, kita harus mengesampingkan sifat kompetitif kita kayak gitu. Apakah kita bisa menganggap mereka itu bukan sebagai kompetitor, jadi kita kayak merasa nggak percaya gitu ya sama mereka, tapi oh ya kita punya shared goal, kita punya tujuan yang sama, kita pengen ini sama-sama sukses, jadi kita harus sharing juga gitu dengan mereka kayak gitu. That's how collaboration can work. Nah ini mungkin kejadian sedikit adalah mungkin kalau misalnya di Banu gitu ya, kalau kita kerja sendiri, kita nggak bisa gitu nyampe ke misalnya ke market kita yaitu ke pembudidaya ikan, fish farmers gitu ya. Nah, kita harus collaborate sama pemerintah lah atau mungkin sama perusahaan lain kayak gitu dan kita harus mau gitu. Kita harus bisa untuk opening up kayak gitu. Oh, teknologi kita gini Kak atau misalnya kita mempunyai ide seperti ini. Kita harus bisa willing to share sesuai dengan porsinya kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir bedanya competition dengan collaboration adalah duplication of effort. Maksudnya gimana? Ya kita harus sama-sama seimbang usahanya. Dan itu kita harus nggak berbagi, nggak rebutan kredibilitas, nggak rebutan kredit. Oh, nggak, aku mau yang lebih banyak lebih banyak di kredit, diagung-agungkan. Jadi aku mau yang lebih banyak. Nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau collaborate sama orang lain, kita memang harus mau sharing responsibilities kayak gitu. Ini kan jadi responsibility bareng gitu ya. Jadi kita ya pokoknya intinya collaboration itu adalah mengesampingkan ego kita dan juga kita harus siap gitu untuk memasukkan atau bekerja sama dengan orang lain yang mungkin budayanya sudah berbeda, personality-nya berbeda, memang kita harus adapt to change, harus mau berubah gitu. Oke, kemudian ada beberapa sih ya risiko untuk yang kolaborasi. Contohnya kalau misalnya orangnya emang kita kan udah terlanjur nyaman ya dengan kultur kita misalnya, dan changes itu emang nggak mudah. Perubahan itu kadang-kadang kita sulit untuk menerima gitu, apalagi keadaannya sudah yang nyaman kayak gitu. Jadi dan ini adalah sesuatu yang mendisrupt kenyamanan itu. Jadi kadang-kadang ada nih orang-orang itu yang agak resisten gitu. Jadi memang yang kurang mau untuk changes kayak gitu. Misalnya sendiri aku pernah langsung ke pembudidaya ikan gitu ya, menawarkan sesuatu inovasi yang membantu dia kayak gitu dan menawarkan kolaborasi. Tapi dia cukup resisten gitu karena oh enggak kok Mbak, kayaknya nggak perlu barang ini, saya sudah untung kayak gitu. Atau misalnya saya nggak perlu kayak gitu karena ya sudah lama saya udah bertahun-tahun kayak gini gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang sudah terlanjur di zona nyaman jadi nggak mau keluar dari zona itu. Nah, itu adalah PR dari startup ya dan kita semua sebenarnya untuk supaya bisa mengajak mereka untuk melihat apa sih sebenarnya potensi yang belum kita maksimalkan, apa yang perlu kita lakukan, apa perubahan yang perlu kita lakukan kayak gitu.
Nah, kemudian kalau misalnya kita collaborate sama sebuah instansi atau bisnis lain, seringkali ada yang namanya miscommunication atau cultural mismatch, atau kita kurang infonya nggak nyampe gitu ya, infonya nggak sama, itu sering banget terjadi. Itu bisa dianggap itu emang sangat normal terjadi di kolaborasi, karena kan toh ini dua instansi yang berbeda, punya agenda masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita benar-benar tadi ya, communication itu nggak cuman kita nginfoin programnya ini sampai sini progresnya, tapi juga kita perlu open ya. Kita perlu nggak cuman bagus-bagus doang, tapi kalau ada masalah kita bicaranya juga bareng-bareng kayak gitu. Ya kadang-kadang kita emang harus menunjukkan apa sih yang kita kurang gitu ya. Nah, itulah sebenarnya gunanya kolaborasi adalah bettering up ourselves, memperbaiki apa yang kita kurang sehingga setelah kolaborasinya selesai mungkin ya, kita bisa mengambil banyak pelajaran kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya risiko ini bisa kita atasi, ada opportunity yang sangat besar yang bisa kita dapatkan, yaitu adalah apa nih maksudnya? 1 + 1 sama dengan 3, maksudnya adalah oke, di sini berarti sebuah inovasi atau kolaborasinya itu membuat dampak yang lebih dari yang diekspektasikan. Kalau kan kita tahu ya, secara matematika 1 + 1 berapa? 2. Tapi kenapa di sini 1 + 1 sama dengan 3? Berarti kita nggak cuma secara eksponensial aja nih yang dapat kita kerjakan. Kalau misalnya kita bisa collaborate, kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari kalau kita lakukan sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan sedikit aja tentang apa itu gigs, ya sebenarnya kalau misalkan yang sedang kita kerjain, kita sekarang adalah startup yang fokus lebih ke arah UMKM. Jadi kita percaya di zaman sekarang ini kan, di zaman industri 4.0 itu, semua para pelaku usaha itu wajib melek tentang teknologi. Jadi mau itu dia yang besar, mau dia yang UMKM, mereka tuh harus benar-benar paham bagaimana caranya utilize teknologi. Nah, di 2018 awal kita mulainya paling simpel dulu, kita start di idea itu dari sesuatu yang simpel, dari semua hal yang orang pakai dan memang marketnya udah ada. Jadi kita bikin namanya aplikasi kasir. Mungkin teman-teman kalau sekarang ini teman-teman pergi ke mall, ke restoran, udah mainstream ya mungkin ya, kayak kafe-kafe itu kan udah kasirnya udah pakai Android atau pakai iPad. Nah, core product kita awal-awal banget kita bikin aplikasi kasir itu. Nah, kalau misalkan ditanya aplikasi kasir yang kita bikin ini targetnya ke siapa? Sebenarnya literally hampir semua UMKM karena modul kita udah bisa cover dari F&B, toko retail, sampai jasa juga. Nah, kalau per hari ini kita udah kerjasama lebih dari 1.000 UMKM, lebih tepatnya kalau di akhir tahun kemarin tuh angkanya kurang lebih di angka 1.600-an UMKM. Itu yang udah kerjasama sama kita selama 3 tahun berjalan ini. Nah, kalau dari jumlah transaksi kita udah settle lumayan banyak dari jumlah transaksi dan juga volumenya juga lumayan banyak. Nah, terus ini beberapa merchant-merchant kita, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat merek-mereknya di kota-kota teman-teman. And then, slide-nya kepotong. Nah, kalau yang loyal, mungkin langsung tak jelasin sini deh. Kalau yang loyal ini lebih ke arah ini teman-teman. Jadi semenjak era pandemik ini kan kita tahu kalau misalkan UMKM itu sudah berlomba-lomba untuk survive. Gimana caranya mereka itu tetap bisa bertahan, nggak tutup toko, karena penjualan offline mereka juga udah turun kan. Jadi anggapannya orang-orang yang dulunya walk-in, mungkin sekarang masih ada tapi berkurang. Nah, loyal ini lebih ke arah kalau misalkan teman-teman pernah tahu di restoran itu kan ada kayak buku menu QR tuh. Nah, kita bikin QR menu itu yang ibarat kata di mana end customer itu bisa lihat menunya restoran dan mereka bisa langsung pesan lewat sana, payment lewat sana, dan datanya itu langsung jam atau loncat pergi ke kasir dan juga dapur. Jadi nggak ada kontak dengan kayak waitress dan kawan-kawan. Jadi benar-benar semua itu teknologi digital. Jadi anggapannya nggak ada human interaction di sana. Jadi kalau misalkan loyal seperti itu. Nah, mungkin tadi yang sempat aku sampaikan juga Laju. Laju ini lebih ke arah platform belajar juga, di mana kita melihat kalau UMKM di zaman sekarang ini kan banyak yang ibarat kata ketika mereka mau iklan online, ketika mau mereka scaling up business, mau franchising business, mereka tuh nggak tahu kayak gimana caranya. Nah, that's why kita build another bridge juga yang namanya Laju. Nah, mungkin kalau perkenalan itu aja dari saya. Nah, mungkin kalau misalkan nih saya sharing dikit nih tentang gimana sih dampak kolaborasi terhadap startup. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan kita ngomong startup ya, apalagi startup teknologi, to be honest, harusnya semua tech startup itu punya visi yang bukan hanya cari uang. Well, of course, every kind of a business needs to make money gitu ya. Kita semua butuh bisa make money. But in the end of the day, every startup yang made it in the industry adalah startup-startup yang memang bisa solving the real problem, yang bisa menyelesaikan masalah nyata dan provide value lah ke masyarakat luas. Nah, kalau misalkan mindset kita adalah seperti itu,
Sebenarnya kalau misalkan kita punya kompetitor atau punya pesaing di luar sana, mau itu brand lain, aplikasi lain, to be honest, kita tuh sebenarnya dalam satu jalur yang sama. Jadi kita tuh ibarat kata misalkan nih, saya melihat aplikasi kasir lain atau aplikasi-aplikasi UMKM lain. To be honest, kadang itu ya kalau secara bisnis memang kompetitor. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita semua dikumpulin jadi satu, end goal kita sebenarnya sama. Gimana caranya kita bantuin UMKM Indonesia itu bisa melek teknologi, pakai data bisnis mereka supaya mereka bisa scaling up gitu loh. Nah, kalau misalkan kita punya mindset seperti itu, harusnya juga kita harusnya sebagai startup itu lebih terbuka untuk kolaborasi. Contoh paling gampang adalah kalau misalkan kita seorang wirausaha, saya paham banget nih gimana kalau misalkan kita pertama kali bikin usaha kan pastinya idealis. Kayak kalau bisa semua itu kita kerjain sendiri. Nah, Mantra sendiri itu collaborative channeling, bukan hanya dari UMKM, yang pertama adalah dari timnya dulu. Dari Mantra sendiri untuk timnya juga kolaborasi. Antara pentingnya ketika kita membuat sebuah startup, ketika kita mencari tim, itu kita kan harus match apa sih yang kita punya dan apa yang kita tidak punya. Yang tadi udah disampaikan sama Kak Azelia, yang mana kalau kita kolaborasi itu bakal lebih cepat pertumbuhannya. Nah, dari situ kalau kita saling melengkapi, bukan hanya kompetisi aja, tetapi kita sudah saatnya buat saling melengkapi, bukan hanya menjadi sempurna, tapi Halo, Kak Anis. UMKM. Oke, nggak apa-apa, tadi sempat terhenti. Oke. Ya, jadi kolaborasi dengan UMKM, kemudian dengan diaspora Indonesia, yang mana mereka juga jadi marketing channeling-nya dari Mantra, jadi nggak hanya mereka di luar hanya bekerja ataupun jadi mahasiswa seperti itu, tapi kita juga ajak mereka buat kontribusi nih, buat ngenalin produk-produk Indonesia gitu. Kemudian dari segi pemerintahan juga kami juga kolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM kayak gitu.